saya Vidya Aurea Desta. Saya kelas 7A Singapura dan saya bersekolah di SMP IT Al-Fatih Muka-Muka. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Legenda Danau Nibung. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, pada zaman kerajaan Kampung Ratau Sakti Batuah di daerah Muka-Muka Bengkulu, disebutlah sebuah desa yang bernama Nimokoto. Hiduplah seorang ibu dan anaknya yang bernama Nibung. Ia anak yang patuh, rajin, menolong orang tua dan sesama. Tapi ia telah ditinggal mati oleh ayahnya. Saat menginjak usia dewasa, ia telah disuruh ibunya untuk menikah dan memiliki cucu. Suatu hari, ia dipanggil oleh ibunya. Nibung, kemarilah nak. Baiklah Bu, ada apa ibu mau manggilku? Nak, kapan kamu memiliki istri? Ibu ingin sekali meminang cucu nak. Bila aku menikah nanti Bu, siapa yang akan menjaga ibu? Dan siapa yang ingin menikahi orang sepertiku Bu? Aku adalah orang yang sangat miskin Bu. Tidak usah hiraukan ibu nak. Ibu ingin sekali kamu cepat-cepat menikah. Tapi Nibung pun hanya terdiam dan mengangguk-angguk. Suatu hari, Nibung mencari kayu bakar. Ia bertemu dengan gadis cantik rupawan, dan ia pun menyapa gadis itu. Wahai gadis cantik, siapakah namamu dan kamu tinggal di mana? Perkenalkan, nama saya Wulan Putri. Saya berasal dari desa seberang. Baiklah Wulan Putri, apakah kamu ingin saya antarkan pulang? Baiklah Nibung, jika tidak keberatan saya menerima tawaranmu. Sesampainya di rumah Wulan Putri, Nibung pun sangat bahagia karena telah menemukan gadis yang ia cintai. Sesampainya di rumah, ia tertidur dan sangat bermimpi indah sekali. Saat hari berganti, ibunya pun sangat terheran-heran bagaimana ia bisa berubah seperti itu. Ibunya pun bertanya, Nibung, kenapa kamu bisa seberubah ini nak? Padahal hari kemarin kamu tidak seperti ini. Aku menemukan gadis yang sangat cantik Bu, dia sangat cantik, bagaikan putihnya, bagaikan awan. Lalu Nibung pun ingin sekali menikahi gadis itu, dan Nibung meminta gadis itu untuk pergi ke Payau menemui dirinya. Sesampainya gadis itu di Payau, gadis itu pun melihat Nibung duduk di pinggir Payau. Gadis itu pun menghampiri Nibung. Nibung, ada apa kamu menyuruhku bertemu di sini? Aku ingin sekali mengungkapkan
rasa yang ada di hati ini, wahai bulan putri? Rasa apakah yang ingin kau ungkapkan, wahai Nibung? Aku sangat ingin menikahimu, wahai bulan putri. Apakah kamu bersedia untuk aku nikahi? Tapi cinta Nibung tidak bertepuk sebelah tangan. Bulan putri ternyata sudah mencintai Nibung sejak awal pertama. Baiklah Nibung, saya akan menerima lamaran kamu. Nibung pun datang ke rumah bulan putri, dan di sana ada pemuda lainnya yang ingin dijodohkan oleh bulan putri. Nibung pun bertanya-tanya, kenapa ada pria lain di situ. Wahai bulan putri, siapakah pemuda itu? Apakah pemuda itu pria yang ingin dijodohkan denganmu? Tentu saja iya, wahai Nibung. Aku meminta maaf kepadamu karena aku tidak ingin membantah kata-kata orang tuaku. Kenapa kamu tidak bilang dari awal kalau kamu telah dijodohkan oleh pria lain? Maafkan aku, wahai Nibung. Aku tidak ingin melihatmu sekecewa itu. Sampai rumah, Nibung pun sangat berkecil hati karena ia telah ditinggalkan oleh bulan putri. Lalu bulan putri pun datang ke rumah Nibung untuk meminta maaf. Wahai Nibung, maafkanlah aku. Aku sudah menolak perjodohan itu karena dirimu. Bulan putri, kamu menolak perjodohan itu demi aku, kah bulan putri? Iya, Nibung, aku menolak perjodohan ini demi dirimu. Lalu bagaimana denganmu, wahai bulan putri? Apakah kamu ingin menikah denganku? Tentu saja mau, wahai Nibung. Dan ayahku telah merestui hubungan kita. Ayahku juga bilang, wahai Nibung, datanglah ke rumahku. Lalu Nibung pun datang ke rumah bulan putri. Wahai ayah bulan putri, apakah benar-benar direstui hubungan ini? Ya, kamu akan aku restui menikah dengan anakku, asalkan anakku bahagia. Baiklah, saya akan menikahi putri Anda. Lalu Nibung pun menikahi bulan putri. Pesta itu sangat meriah. Berlalu, bulan berganti. Akhirnya bulan putri pun hamil anak Nibung. Pada saat hari kelahiran anak bulan putri dan Nibung memiliki 5 anak kembar. Tapi sang kuasa pun memberi cobaan yang sangat berat kepada bulan putri dan Nibung. Anak Nibung dan bulan putri perlahan-lahan telah diambil oleh Sang Pencipta. Betapa sakit hati Nibung karena telah ditinggalkan oleh mereka. Dan Nibung pun pergi
ke sebuah payau dan ia berdoa, "Wahai Sang Kuasa, cobaan apakah yang Kau berikan? Kenapa Engkau ambil anak-anak dan istriku? Mereka sangat aku cintai dan aku ingin mereka hidup bersamaku hingga tua nanti. Wahai Tuhan, bila aku teteskan air mata, berarti aku akan menjadi danau di payau ini." Lalu Nibung pun berubah menjadi payau di sebuah danau yang bernama Danau Nibung. Jadi ketika ada seorang pasangan yang datang ke danau tersebut dan meminta restu dengan niat yang sangat baik, maka hubungan mereka akan dijodohkan, akan direstui oleh kedua orang tuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dika mau tek dulu. Mau tek ini. Tinggal di